Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 41. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin insya Allah akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakai ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka cara bacanya cukup dilembutkan. Fakaifa idza dza madhabi zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf dzalnya dipanjangkan cukup 2 harokat saja. Idza ji'na ji. Hamzah salah satu sifatnya dari segi suara adalah syiddah. Syiddah artinya kuat atau tertahan. Jadi artinya makin kita tekan ke makhraj huruf hamzah yaitu ke pangkal tenggorokan, maka makin tertahan bunyinya ya. Jadi kayak berhenti. Idza ji'na na madhabi zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka cara baca nunnya dipanjangkan 2 harokat. Idza ji'na min. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad, karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf, maka cara baca nun sukunnya adalah dibunyikan samar-samar menuju kaf disertai bunyi dengung. Jadi tidak jelas n-nya ya, melainkan kita siap-siap ke kaf. Nah, kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka disebut ab'ad, jauh. Maka bunyi dengungnya besar. Min, langsung masuk ke pangkal lidah ya. Min kulli disamarin. Min kulli Huruf mimnya gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung. Jadi ini bunyi M-nya tahan sampai bergetar halus ke hidung. Ummatim. Berikutnya di sini ada hukum iqlab karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ba. Maka bunyi tanwinnya yang N diganti jadi M, jadi bunyi mim sukun ya, disertai dengungan. Ummatim, tahan. Pada saat membaca iqlab ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah dengan cara merapatkan bibir rapat tanpa menekan, itbaq syafatain ya, tidak menekan, lunak rapatnya. Ummatim. Dan pendapat yang kedua adalah dengan cara merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas, furjah syafatain. Ummatim. Jadi kayak ada samarnya ya kalau yang renggang ya. Lalu saya di sini pakai yang rapat. Ummatim bisyahi matobi'i zahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka dipanjangkan haknya 2 harokat. Bisyahidiu. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah, karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf wawu, maka tanwinnya masuk ke wawu disertai bunyi dengung. Bisyahidiu dan tahan. Dari mana dengungnya? Dari tanwin. Sehingga masuknya tanwin ke wawu ini disebut tidak sempurna atau idgham bi gunnah yang nakis. Masih ada sifat huruf pertama yang tertinggal. Bisyahidi waji
Nah, ini kayak yang atas ya. Salah satu sifat dari hamzah itu syiddah, suaranya tertahan. Makin ditekan makin tidak keluar bunyinya. Wajina, na matobi'i dhahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka dipanjangkan nunnya 2 harokat. Wajina bika ala, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Alaha, ha mad jaiz munfasil. Karena apa? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf H, mad tabi'i muqaddar, hamzahnya U ya. Jadi mad tabi'inya yang fathah panjang pada kalimat H, hamzahnya yang U pada kalimat ulai. Maka haknya ini walaupun seperti bersatu dengan hamzahnya, penulisannya bersatu ya, tapi secara makna haknya itu udah punya makna sendiri ya. Ini adalah kalimat peringatan ya, harfun nida. Maka hati-hati jangan terkecoh ya. Di sini alisnya juga berbeda ya. Haknya sendiri sudah punya makna kalimat peringatan, hamzahnya masuk ke ulai. Disebut dengan mad jaiz munfasil yang hukmi. Mad jaiz munfasil yang secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu tapi secara makna berbeda. Dibacanya bagaimana? Panjangnya sama, boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, bedanya adalah kalau pada mad jaiz munfasil yang biasa, yang hakiki, yang terpisah baik secara penulisan maupun makna, itu kita boleh berhenti di mad tabi'inya. Kalau ini tidak lazim para qori berhenti di haknya, di mad tabi'inya ya. Jadi disambung aja. Haulai, la mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah, hamzahnya yang i terdapat pada kata yang sama yaitu ulai. Maka lamnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Haulai syahihi mad tabi'i dhahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka haknya panjang 2 harokat. Syahida, da mad iwad, karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan, maka baris tanwin fathahnya jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.